Hai, ini adalah kisah nyataku dari pesan almarhum ibuku yang mungkin menjadi motivasi buat kalian yang masih punya orang tua. Ini tepat banget malam nisfu Sya'ban. Jadi ibu aku tuh pernah bilang sama aku di tahun silam, Leh, ketika malam nisfu Sya'ban itu tiba, jangan lupa perbanyak ngaji, perbanyak sholat tahajud. Memang ibu aku tidak pernah menganjurkan baca Yasin habis maghrib 3 kali, 40 kali, dan lain-lain, enggak. Dia cuma bilang, Leh, kamu tahu gak apa yang disukain sama Allah? Apa, Bu? Bukan sholatmu, bukan sedekahmu, bukan amalan-amalanmu, tapi konsistenmu menjalankan apa yang Allah tetapkan. Sholat tahajudmu walaupun cuma 2 rakaat, tapi konsisten. Sholat 5 waktu walaupun cuma baca Al-Fatihah dan Kulhu, tapi kamu konsisten di tepat waktu. Allah sangat menyukai hambanya yang konsisten. Gue langsung terenyuh gitu. Dan kalian tau gak, gue tuh mungkin anak yang sangat beruntung ya, menjadi seorang LGBT yang dilindungi oleh orang tua sendiri. Ibu gue bilang gini, mawadaka rubuka wa makola, Allah tidak meninggalkanmu dan membencimu. Lantas kenapa ibu harus benci kamu, Leh? Kamu punya perilaku yang menyimpang. Seksual itu ujian buatmu dan buat ibu. Terus gue kan punya pacar ya dulu, tinggal bareng sama gue 6 tahun gitu, namanya sama gue gitu. Terus ibu gue cuma bilang gini, kalian berdua sama-sama. Itu 3 bulan ibu gue mau meninggal ya. Ibu gak mau kalian jadi musuh, mending kalian udahan, tapi kalian bisa jadi adik kakak sampai tua. Sayangnya gue terbawa cinta sama pasangan gue dulu. Jadi ya udah, nggak mau dengerin apa kata nyokap gue. Bener, ibu gue meninggal tepat gue menginjakan kaki di liang lahat ibu gue. Disitulah keungkap semuanya. Pacar gue selingkuh. Gokil sih, selingkuh sama selingkuhan gue dulu. Guenya juga bandel. Ya itu cerita dulu lah ya. Cuman ternyata benar banget gitu loh apa yang diucapkan oleh orang tua. Tapi gue senengnya tuh almarhum nyokap gak pernah membenci gue, bokap gue pun gak pernah. Dan kalian tahu kan, gue tuh mengakui LGBT ini pun atas kehendak ibu gue kok. Ibu gue cuma ngasih tahu ke gue dulu waktu gue kecil, selalu bilang, Leh, kalau kamu pengen sukses, jadilah anak yang jujur, bantu ke semua orang siapapun itu. Karena dengan kamu mempermudah urusan orang lain, dengan kamu ringan tangan membantu siapapun, kamu akan dibantu oleh Allah di saat kamu kesulitan. Dan itu nyata. Makanya kadang kalau ada sesuatu hal yang sulit dalam hidup gue, ada yang membantu, mungkin bukan gue, tapi mungkin doa ibu gue atau amal-amalan soleh. Thank you so much, Bu. Dan terakhir, ibu gue bilang, Allah itu melihat hambanya bukan sekarang atau kemarin, tapi di akhir hidupnya. Gimana kamu di akhir hidupmu? Teruslah kejar Allah ya, Leh, dan doain ibu. Itu gue yang kayak, ternyata 3 bulan setelahnya ibu gue meninggal. Dan ibu gue pas lagi sakit, ibu gue tuh suka banget sayur lodeh kan. Dan ibu gue tuh pas lagi sakit-sakitnya selalu bilang, Leh, kemanapun kamu melangkah, jangan pernah tinggalin ayat kursi. Sesibuk-sibuknya kamu, secapek-capeknya kamu, baca ayat kursi ya, Leh. Karena ayat kursi itu penolong buat hidupmu.
Barakallahu fikum.